Kemarin tuh kan afirmasi, Pak. Ah, Eh, ya Allah, gimana caranya biar saya dapat uang, agar saya dapat uang 30 juta dalam 30 hari ke depan dengan cara mudah dan menyenangkan. Karena oke. saya ada tanggungan uang sekolah anak-anak yang masih belum ini uang pangkalnya gitu. Ya butuh segitu sama SPP-nya. Hmm. Alhamdulillah nggak sekaligus ya Pak. Maksudnya hari ini dapat 5 juta, Hmm. besok transferan lagi 5 juta, besok masuk lagi 10 juta gitu. Akhirnya sampai hari ini udah lebih dari 30 juta Pak gitu. Alhamdulillah. Nah, Ah. Sebentar, Mbak. Sebelum minta doa, ya Allah, apa yang harus aku lakukan sebelum itu, ya, di bulan sebelumnya, dengan bulan setelah berdoa itu, ya, dengan masa setelah berdoa, ada perbedaan ini nggak, amalan Mbaknya sendiri? ada Pak. Oke. Yang dulu nggak dilakukan, tapi sekarang dilakukan gitu. Apa itu? Yang pertama itu intens Al-Baqarah. Oke. Pokoknya selesai 1, 3, pokoknya itu tiap hari fokus dulu. Tilawah Hmm. yang lain, ya, tapi itu yang paling diinikan gitu. Terus yang keduanya itu Yasin, Hmm. As-Sajadah, Hmm. Ar-Rahman, Al-Waqiah, Hmm. terakhir Al-Mulk. Al-Mulk mau tidur. Itu setiap Oke. hari mesti gitu. Terus sholat taubat berulang-ulang kali Pak. Sehari itu ya berkali-kali lah gitu. Iya, 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 iya. Iya Sama itu. sholat Ah. hajat. Sholat Hmm. hajat yang seperti yang di audio Bapak. Hmm. Itu saya praktekkan semua gitu. Iya, iya. Habis itu ibadah lain ya usahakan sholat tepat waktu, rawatibnya dilakukan, duha dan tahajud. Pokoknya seperti yang dibilang untuk menaikkan energi positif kata Bapak itu. Nah, itu iya, 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 iya. Habis itu baru berdoa itu Pak, jurnal syukur yang di kalender udah hafal, sampai udah hafal Pak, karena seringnya membaca. Coba dites saya apa? Yang saya memilih bahagia Pak, Gimana tuh? Coba saya bacain. memilih bahagia. Ada nafas yang selalu terhirup dan terhembus, meskipun saya tertidur lelap di malam hari. Ada darah yang senantiasa mengalir, membawa nutrisi ke seluruh organ tubuh meskipun saya tak menyadari. Ada sel yang selalu membelah, mengganti sel mati dan rusak, secara otomatis membuat saya senantiasa tumbuh dan sehat setiap hari. Ada banyak keajaiban yang saya alami. Ada banyak kebaikan yang saya terima. Ada banyak cinta yang saya rasakan. Saya memilih bahagia. Saya menarik kebahagiaan. Saya membagikan kebahagiaan. Saya adalah sumber kebahagiaan. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, terus ya Keren, itu Mbak Pak, Erna. sudah junar syukur, ya kata Pak Sofyan, yang sholat tobat dulu kan, habis itu sholat hajat, pokoknya urutannya itu lah Pak, kadang ya berkali-kali lah sholat tobat sama sholat hajat. Terus doa yang itu Pak sampai, kata Bapak sampai ngantuk ya. Hmm. Apa yang bisa, ya Allah, apa namanya, yang tadi saya sebutkan. Ya, apa yang harus aku Apa? lakukan agar Iya, agar saya dapat 30 juta dalam waktu 30 hari secara mudah dan menyenangkan. Itu sampai saya ngantuk benar dan tertidur. Bangun tidur saya ulang itu lagi Pak. Pokoknya bangun tidur habis baca doa bangun tidur langsung itu, ya Allah apa yang harus saya lakukan gitu Pak. oke, oke, oke. Nah, sekarang kan udah tercapai itu 30 jutanya tuh. Ya, Nah, sekarang tulis lagi apa yang harus aku lakukan supaya apa gitu, mau nikah kayak mau apa kayak gitu loh. iya Pak. Jadi maksud aku tuh kelemahan kita ya, mungkin saya sih, bukan Anda nggak lemah lah, Anda kuat. Jadi kelemahan saya kemarin loh ya, bukan nanti, bukan kemarin. Itu ketika udah tercapai ngerasa tenang, setelah itu lalai lagi, bener nggak? Kadang-kadang suka gitu. Nah, itu ternyata mesti, oke, alhamdulillah ya Allah 30 juta sudah terkabul, engkau maha. Jadi ketika tercapai, itu kita sugestikan ke diri sendiri, ya Allah alhamdulillah 30 juta sudah terkabul, engkau maha mengabulkan doa, engkau selalu mencintai hamba, engkau selalu menjaga hamba. Saya orang yang sangat beruntung. Itu sugesti itu. Jadi karena pijakan 30 juta udah dapat.
Nah, sekarang kita bikin yang baru lagi. Saya bahagia ya Allah akhirnya menikah dengan pria soleh di bulan September, misal kalau emang September 2021 dengan cara yang mudah menyenangkan. Terima kasih ya Allah. Berulang-ulang. Itu ntar ketarik sendiri kok. Jadi, tapi saya sangat berterima kasih dengan pemaparan dari Mbak Erna karena ada beberapa yang nanya ke saya, Pak Sofyan, ini afirmasinya apa sih gitu loh. Karena kalau menurut saya sih sebenarnya ketika orang bertanya, Pak Sofyan apa afirmasinya supaya hutang saya lunas? Ini bulan depan Pak Sofyan katanya, suka ada yang kayak gitu ya. Ternyata memang benar bukan masalah afirmasi gitu loh. Benar ya, tapi ningkatin energi ya Mbak Erna ya. Iya, energi positifnya setiap hari, Pak. Oke. Jadi lompatannya itu luar biasa ya Mbak Erna ya dibandingin dengan Mbak Erna Iya. sebelum-sebelumnya. Benar nggak sih? Iya, jauh banget, Pak. Jauh banget ya. Kayaknya sekarang itu setiap hari itu pasti dapat keajaiban dan saya mensyukuri dari yang keajaiban yang kecil gitu kan. Keajaiban yang besar itu kan tumpukan dari keajaiban-keajaiban kecil gitu. Oke, benar. Nah, Mbak Erna, coba Mbak Erna, mungkin Mbak Erna pernah ngaca, ngerasa nggak wajahnya berubah? Ngerasa banget, Pak. Oke, gimana wajahnya? Rasanya lebih bahagia gitu, Pak. Dan komentar teman-teman juga gitu. Gimana katanya? Lebih bahagia dari sebelumnya. Berarti selama ini. Oke. Nih teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih sama Mbak Erna nih? Mbak Erna, mau nanya. Ya, silakan. Maaf, karena tadi saya kan terlambat berapa menit. Itu konsisten di satu afirmasi saja selama berapa lama? Satu afirmasi saja ya? Yang 30 juta itu. Iya, 2 minggu. 2 mingguan. Dan itu malam sama pagi saja? Siangnya kayak semacam dilupakan gitu atau gimana? Setiap waktu. Ya kalau misalnya kayak kita sholat tepat waktu kan setiap habis sholat, saya usahakan setiap sholat itu tepat waktu. Yang ini konsistennya gitu kan. Terus sholat rawatibnya sama sholat taubat untuk memaafkan orang-orang yang pernah saya sakiti, saya tulis satu persatu, Mbak. Jadi satu orang itu ada yang sampai 20, tergantung ininya lah frekuensi ininya. Sampai merinding saya. Jadi setiap hari itu bisa sholat taubatnya sering banget, Mbak, gitu. Nanti habis tahajud sholat taubat lagi gitu. Pokoknya saya ada buku catatan tentang orang-orang yang pernah saya sakitin dan menyakiti saya dulu gitu. Nah, itu yang ininya, dan saya usahakan baca Al-Baqarahnya itu di pagi hari sama surat-surat pendek yang tadi saya sebutkan. Dan biasanya saya kerja misalnya sampai sore itu kayaknya banyak waktu yang terbuang gitu dulu. Nah, setelah melakukan itu rasanya kerjaan itu yang biasanya 4 jam ini bisa disingkat gitu. Jadi kayaknya waktu itu lebih berkah gitu, Mbak. Oh gitu. Siap. Berarti ini ya, sholat taubatnya itu yang lebih lebih banyak lagi itu ya. Iya. Lebih konsisten juga ya. Karena saya merasa dulu banyak luka batin dulu. Siap. Iya. Makasih banyak Mbak Erna. Oke, saya pun jadi belajar dari Mbak Erna ya. Saya baru tahu tuh sholat taubat untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti gitu ya. Karena kan selama ini kita harus minta maaf ke orangnya. Ternyata Mbak Erna mempraktekkan, membayangkan banyak juga ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Erna. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dan Mbak Erna ngomong-ngomong tadi tentang audio yang mana ya yang Mbak Erna maksud? Saya juga nggak ingat waktu itu anak saya yang iniin ke ini Pak, yang nge-convert dari YouTube Pak Sofyan apa dari audio di ini yang video. Saya juga kurang ini kemarin tuh buka-buka itu. Anak saya ternyata yang meng-convert gitu. Oke. Saya buka-buka itu, ini ada audio cara keluar dari masalah. Itu audio di channel Telegram. Iya itu Pak. Itu kebetulan nggak dia kayak diiniin ke yang bisa diputar tanpa harus buka ini. Iya. Oke. Nah, itu ditaruh di depan sama anak saya di layar HP gitu. Nah itu saya buka ini apa aja audionya gitu. Subhanallah. Oke.
Alhamdulillah jadi ilmu yang bermanfaat. Baik, oke teman-teman semua, dan ada pertanyaan lagi nggak? Tadi Bu ini ada nanya di chatting nih. Bagaimana bisa istiqomah begitu, Mbak? Kok bisa ada dorongan yang kuat untuk melakukan rutinitas positif tersebut? Nah, Mbak Nurul Ain sebenarnya dari pertanyaan saya udah ngerti nih. Tapi biar Mbak Erna yang jawab dulu. Bagaimana bisa istiqomah begitu, Mbak? Kata Mbak Ain. Kok bisa ada dorongan yang kuat untuk melakukan rutinitas positif tersebut? Bu Erna, silakan dijawab. Yang pertama mungkin ini, Pak. Dipaksakan awalnya, dipaksakan dalam tanda kutip ya Pak. Maksudnya diusahakan, dan ternyata itu setelah ini ada ketenangan, dan itu kayak ternyata kalau nggak melakukan itu malah nggak nyaman Pak. Gitu. Oke, siap. Baik. Kalau saya simpulkan teman-teman semua, tapi mohon maaf ya bukan menyimpulkan juga ya, ini ilmunya terlalu bagus, nggak usah disimpul-simpulkan lah. Cuma urutannya yang saya tangkap dari Mbak Erna. Pertama itu baca Al-Baqarah setiap hari. 3 hari tamat ulangi lagi, 3 hari tamat ulangi lagi. Kenapa? Itu yang namanya sihir, kemudian orang yang dengki, itu nggak bisa mendekat tuh ke kita tuh. Energi-energinya. Kadang-kadang kan ada orang yang mohon maaf ya, yang iri gitu ya. Yang iri. Nah, itu irinya mereka, itu energi negatifnya bisa menimpa kita sebenarnya. Oke, bisa menimpa kita. Nah, ketika kita baca Al-Baqarah benar-benar terjaga. Nah, salah satu alasan kenapa konsisten Mbak Nurul Ain adalah itu baca Al-Baqarah 3 hari tamat ulangi lagi, 3 hari tamat ulangi lagi, kayak gitu. Dan cerita Mbak Erna itu ternyata juga ada di pengalaman orang yang dulu saya pernah cerita yang ini, yang dia anaknya itu nggak kerja-kerja, tapi setelah ibu bapaknya praktek baca Al-Baqarah 3 hari selama 11 kali, jadi 33 kali. Saya tanya, sebenarnya pertanyaannya gini ya, saya tuh pengen nanya, Pak, kenapa 11 kali gitu loh. Ternyata di kali yang ke-11 itu anaknya diterima kerja, jadi dia berhenti. Karena hajatnya tercapai. Kayak gitu. Tapi ternyata memang polanya, bahkan dari Syekh Ali Jabir juga almarhum pernah bicara bahwa kalau kita punya hajat itu baca Al-Baqarah. Walaupun saya nggak tahu ya hadis-hadisnya seperti apa gitu loh. Tapi ternyata memang Al-Baqarah teman-teman semua, baca ulangi. Nah yang kedua poinnya adalah bukan masalah surat apa yang Anda baca. Tadi kan kalau Mbak Erna kan membaca surat Al-Mulk dan lain-lain ya. Tapi poinnya adalah Anda memaknai surat itu seperti apa yang menurut Anda pas untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah Anda meningkatkan energinya. Meningkatkan energi. Oke, melepaskan energi negatif, memasukkan energi positif. Melepas energi negatif kalau versi Mbak Erna itu adalah sholat taubat. Kayak gitu, versi Mbak Erna. Jadi ini sebenarnya materi yang kemarin ya, dan dipraktekkan dengan sangat baik. Mudah-mudahan juga saya praktek juga ya. Luar biasa ya. Dari Mbak Hani Sausan, Pak mau bertanya sama Mbak Erna. Jadi setelah sholat taubat itu, apakah berdoa kepada Allah, ya Allah maafkan salah saya ke si A karena sudah bla bla bla, ataukah membayangkan kesalahan itu yang dulu sampai imajinasi ke 4 kata Ho'oponopono ke orang yang dizalimi? Nah, Mbak Sausan mendingan buka suara aja kalau mau, tapi kalau malu nggak apa-apa. Tuh Mbak Erna tuh pertanyaannya. Kayak sebelum sholat taubat itu saya self talk Pak. Self talknya gimana tuh? Kebetulan saya ada ini di buku juga saya lihat di buku Diari Mana Rezeki gitu kan, ininya self talknya, ya Allah hamba pernah berbuat salah, sebutkan namanya siapa gitu. Kalau kita siang ini saya ingin menyelesaikan dengan salat taubat yang hamba lakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkan hamba dan dirinya, dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruh dia memaafkanku. Itu self talk sebelum salat taubatnya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Erna. Itu udah kejawab ya. Terus setelah itu apalagi Mbak Erna? Tadi Mbak Han itu nanya apakah dengan Ho'oponopono ngebayangin orangnya Ho'oponopono apa gimana gitu tadi. Iya, setelah itu baru habis sholat tobat, sholat hajat, jurnal syukur, baru Ho'oponopono Pak. Ya, membayangkan orang yang tadi saya sholat tobat kan. Ya. Baik. Sip, terima kasih Mbak Erna dan terima kasih Mbak Hani sudah bertanya sehingga Mbak Erna menjawab dan kita dapat ilmunya juga ya. Mungkin bukan bertanya ya Pak, tapi cerita aja Pak. Gimana?
Soal audio yang di Telegram itu kan memang saya belajar pertama kali dari situ juga. Selain mengikuti itu, saya itu dari itu juga praktekan itu, Pak. Sedangkan ya tiap hari diputer, mungkin hampir hafal. Habis ini nanti ngomong apa Pak Sumi gitu. Jadi sampai jadi malu. Terus? Ya di audio itu. Oh iya. Gitu. Sebentar. Saya mau buka ke Telegramnya biar teman-teman tahu nih kan. Ini audio saya yakin. Yang mana nih? Tuh kan, begini kan. Nih saya buka Telegram ya, Anda liatin. Cuma Bu Yuli yang berani nanya, yang lain mah nggak berani. Itu aku pengen tahu tapi malu katanya. Audio yang mana nih? Pak Sukron Jayadi sebenarnya pengen nanya tuh tapi juga bingung kan. Mengikuti aja dulu, Pak. Nah, teman-teman, ini Anda lihat kan saya lagi buka-buka ini kan? Kelihatan kan? Ya, audio. Iya. Nih, musik nih. Oh, anak dibully, makna dan kelas emosi, ya? tanda tangan, cara melakukan afirmasi setelah imajinasi, lalu apa, gambaran mental, teknik afirmasi terbaru, apa yang perlu saya lakukan, tanda tangan melingkar, kekuatan tentang anak, bahagiakan dia, bagaimana melakukan afirmasi mendapatkan jodoh, sebenarnya udah dibahas nih. Tapi kok di sini nggak ada ya? Bukan ini kali ya? Bukan di sini kali ya? Bukan Pak. Itu yang di channel yang khusus audio. Yang 13 ini bukan. Sebentar. 13 miliar itu. Audio. Kelas Ini nih. Project 13 audio, bukan. Audio kelas afirmasi online. Ya, ini audio kelas afirmasi online. Bagaimana keluar dari kesulitan hidup? Ada ya? Kelihatan nggak? Iya, itu terakhir November 2019 kan. Nah, itu saya cek terus loh, belum ada yang baru. Iya. Berarti pada ditungguin ya. Saya bikin baru lagi ya. Baiklah teman-teman. Oke, ini audio melakukan Ho'oponopono. Contoh praktek. Ini praktek saya doang praktek ini. Ini udah lama ini. Iya, Pak. Iya, udah lama banget. Jadi ketika masuk ke sini terus kayaknya saya pernah baca ada Sylvia-nya share channel ini kan. Nah, karena saya kepo, saya buka ini terus saya join di channel ini ya, terus setiap hari saya ini terus praktekin aja gitu. Iya. Dan sebenarnya teman-teman semua, bagaimana keluar kesulitan hidup tuh pengalaman. Jadi memang pengalaman banget itu. Jadi materinya tuh memang berdasarkan pengalaman. Jadi poinnya gini teman-teman semua, kalau saya perhatikan dari seluruh kebudayaan ya, kan saya tuh kuliah di FISIP Unpad, FISIP ilmu sosial, itu mempelajari banyak budaya. Ternyata semua kebudayaan itu pasti ada Tuhan. Pasti mereka punya keyakinan kepada Tuhan gitu loh. Semua kebudayaan ya. Semua kebudayaan, seprimitif apapun pasti punya Tuhan. Masalahnya Tuhannya siapa itu terserah lah, tapi ternyata kita semua manusia itu mempersepsikan, meyakini ada kekuatan yang tidak bisa kita hindari. Atau dengan kata lain kalau kita balik logikanya, kita tuh tidak bisa menghadapi masalah kecuali dengan kekuatan Tuhan. Logikanya ke sana ya, dipahami ya. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus kembali ke Tuhan, mengambil kekuatan Tuhan ke dalam diri kita sesuai dengan keyakinan masing-masing.